Perkenalkan, nama saya Florida Yani Simanulang, NPM 1901010252. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu pembelajaran membaca di kelas tinggi. Nah, sebelum kita membahas, terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu pengertian membaca. Nah, menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata bahasa tulis. Nah, yang menurut Vino Ciriaco dan Bonomo, membaca adalah suatu proses yang bersangkutan paut dengan bahasa. Nah, jadi membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi bahan bacaan serta memahami pola-pola yang ditulis oleh penulis begitu. Jadi kita itu membaca itu kita memahami apa yang telah ditulis oleh penulis gitu. Kita memahami oleh yang ditulis. Jadi tujuan membaca, kita masuk kepada tujuan membaca itu. Tujuan membaca itu ada ini berapa ya? Ada 3. Nah, satu itu membaca untuk mendapatkan suatu pengetahuan informasi. Nah, tujuan kita membaca itulah suatu kita supaya tahu apa isi dari bacaan itu. Dan yang kedua itu membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan jenis. Membaca yang cocok untuk keperluan ini ialah membaca teknis atau nyaring, dapat pula membaca dalam hati. Dan jenis-jenis membaca tertentu seperti prosa fiksi, bahan bacaan yang cocok untuk tujuan membaca seperti ini adalah puisi, sajak, prosa, berirama, drama, dan prosa fiksi biasa. Nah, yang ketiga itu membaca untuk mengisi waktu luang. Jadi jenis ini jika kita ada waktu luang gitu, jadi kita ada membaca saat membaca gitu. Saatnya kita masuk pada jenis-jenis membaca. Nah, menurut Tarigan itu ada jenis-jenis membaca, yaitu 1. Membaca nyaring, membaca bersuara seperti kita membaca biasanya, dan membaca lisan, reading atau reading aloud. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara, mengeluarkan suara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Nah, yang kedua itu membaca dalam hati, seperti yang kita lakukan seperti biasanya juga ada membaca pada dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya menggunakan ingatan visual memory, dan dalam hal ini yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory, ingatan pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya itu metode pembelajaran membaca. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat kepada prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa metodenya itu. 1. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Nah, ada juga itu metode jigsaw. Metode jigsaw pembelajaran membaca. Jigsaw membaca adalah salah satu pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal.
kegiatan belajar Jigsaw membaca menggunakan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dan selanjutnya ada metode Comparative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode ini terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait pembelajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, sekaligus membina kemampuan menulis, reproduksi, atau bahan bacaan yang dibacanya. Selanjutnya ada metode Scoped Reading. Nah, Scoped Reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Nah, selanjutnya itu ada metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan intensif terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibacanya. Dan selanjutnya ada metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran membaca. Nah, satu itu strategi kegiatan membaca langsung atau KML. Penggunaan strategi KML ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan pendekatan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Dan selanjutnya ada strategi SQ3R, Survey, Question, Reading, Read, Recite, Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan, keberkenan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Dan yang ketiga itu ada strategi membaca tanya jawab. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenan dengan isi bacaan. Dan selanjutnya ada strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL dan DRTA. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Dan selanjutnya strategi penghubungan pertanyaan-jawaban. Nah, strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Dan selanjutnya ada strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Strategi ini digunakan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, pengelompokan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Dan selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Kita masuk pada pendekatan pembelajaran membaca. Menurut Iskandawasit, pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberikan arah dan corak kepada metode pembelajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Yaitu satu ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah mengarah mengajar
pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang kedua itu ada pendekatan integratif, pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran dan membaca. Nah, yang keempat itu pendekatan world language. World language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sekian ringkasan atau pembahasan kita dalam pembelajaran membaca di kelas tinggi. Terima kasih.